selaku guru bahasa Indonesia yang saya hormati teman-teman sekalian yang berada di kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Sadia Tusania Valeska atau yang biasa dipanggil dengan Salsa. Aku dari kelas 12 IPA 1. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang kritik sastra di kesempatan kali ini. Pertama-tama, kita itu akan membahas tentang topik apa aja sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada pengertian, tujuan, unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Yang keempat ada struktur, langkah-langkah, dan yang terakhir ada struktur kebahasaan. Oke, next kita ada pengertian. Pertama, kita tuh harus tahu pengertian dari kritik itu apa sih. Nah, pengertian dari kritik itu yang pertama ada teks yang berisi tanggapan atau penilaian terhadap suatu karya. Nah, untuk yang sastra, arti dari sastra itu adalah ungkapan ekspresi berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan. Contohnya itu kayak novel, puisi, cerpen, dan film. Kenapa sih aku bilang di sini karya tulis dan juga lisan? Karena novel sendiri itu merupakan sebuah karya tulis, sedangkan film itu merupakan hasil dari bentuk berupa lisan. Oke, sampai sini paham? Paham. Selanjutnya itu ada tujuan membuat kritik. Yang pertama itu ada memberi penilaian secara objektif, ilmiah, dan struktur terhadap karya sastra. Kenapa sih harus objektif? Karena membuat kritik sastra itu harus berdasarkan dengan teori, gak boleh asal-asalan. Selanjutnya itu ada memberi panduan yang benar tentang pemahaman karya sastra. Jadi nanti tuh kalau misalkan kita buat kritik sastra, abis itu kita expose nih di internet. Nah itu tuh kita bakal dapat banyak panduan yang benar gimana sih cara buat kritik sastra yang benar. Oke, next itu ada bermanfaat untuk memberi pemahaman terkait sastra dan apresiasinya kepada masyarakat. Apresiasi di sini itu ada kayak kelebihan dan juga kekurangannya. Itu masuk ke dalam apresiasi. Selanjutnya ada membantu pengembangan bidang sastra. Misalkan nih, kalian mau nulis kritik sastra, itu tuh masih sedikit banget di internet. Jadi kalau kita, untuk mereka yang udah mengekspos di internet karya sastra itu kritiknya kayak gimana, itu tuh bakal membantu banget kamu buat ngebuat karya kritik sastra. Yang terakhir itu bertujuan komersial. Sadar gak sih kalau ternyata kritik sastra itu hampir mirip dengan kritikus makanan. Jadi kalau kritikus makanan itu kan menilai makanan yang ada di bintang 5, hotel-hotel bintang 5 gitu kan. Nah, kalau si ini kritik sastra itu kayak misalkan novel Terelia minta dikritik sama siapa gitu. Nah itu tuh dia tuh bisa mendapatkan hasil atau gaji yang bisa disebut juga dengan upah. Selanjutnya kita akan membahas dengan unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Ini tuh cuma kayak alat untuk si penulis membuat karya tulis. Nah, untuk membuat kritik sastranya, di sini aku nggak bakal ngebahas secara detail tentang ini juga, soalnya aku yakin dari kalian semua udah tahu kan ya. Nah, untuk dari unsur intrinsik sendiri itu maksudnya ke dalam karya yang membangun dari dalam gitu loh unsurnya. Terus sedangkan untuk unsur ekstrinsik itu tuh unsur yang membangun dari luar. Nah, kalau si ekstrinsik ini tuh dia nggak mesti semuanya, nggak apa-apa. Dia tuh yang paling mewakili. Jadi kayak bisa dipilih salah satunya aja gitu. Oke, next itu ada struktur. Yang pertama ada pengenalan karya. Yang pertama itu ada pengenalan karya, yang artinya tuh biasanya dia berupa mendeskripsikan kayak karya itu kayak gimana sih, nanti karya yang dibahas tuh kayak gimana. Oke, next itu ada sinopsis. Sinopsis itu kayak cuman penggalan cerita. Nah di sini kan mengandung penceritaan kembali isi. Gitu. Kalau penilaian itu kayak cuman pujian dan juga kritiknya itu seperti apa. Dan yang keempat terakhir itu penegasan ulang. Dia tuh cuman kayak menarik kesimpulan lah ya, atau bisa kita sebut juga. Nah berupa penegasan kembali, sama aja kayak mungkin menarik kesimpulan yang udah kita tulis di atas tadi. Next ada langkah-langkah menyusun kritik sastra. Yang pertama itu ada memilih jenis karya.
Nah, kalau aku sendiri untuk contoh nanti, aku tuh akan membuat Laskar Pelangi novel. Nah, itu tuh aku memilih jenis karyanya tuh seperti apa. Selanjutnya ada menspesifikkan jenis karya ke dalam jenis dan aspek-aspek yang lebih terperinci. Misalnya, kalau kamu mau buat prosa nih, itu tuh kita nanti bakal pakai yang namanya segitiga terbalik buat ngeperincinya, dan itu tuh terbagi menjadi 3. Misalkan puisi, terus nanti ada gurindam, terus yang terakhir itu nanti tuh ada kayak pesan moral dari puisinya itu apa gitu. Yang terakhir ada membaca karya untuk memberikan penilaian. Membaca karya, kita tuh kalau mau buat kritik sastra kan nggak boleh ngasal ya, harus berdasarkan teori yang ada. Makanya itu kita tuh harus membaca karyanya itu seperti apa supaya kita tahu kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa. Next ada struktur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan pernyataan persuasif. Itu tuh kayak harus, sebaiknya, dan seharusnya. Yang kedua ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan kata hubung sebab akibat. Sebelumnya itu ada sebabnya seperti apa, dan juga selanjutnya ada akibatnya itu seperti apa. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai. Yang tadi menilai itu ada tentang kelebihan dan juga kekurangan. Yang keempat, menggunakan pernyataan yang bersifat mendefinisikan. Biasa tuh kata-kata mendefinisikan tuh kayak adalah, yakni. Nah, itu tuh termasuk ke dalam mendefinisikan. Selanjutnya yang kelima ada menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu kayak kita tuh nggak tahu bentuk ikhlas itu seperti apa. Jadi cuman ada di pemikiran kita aja gitu. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam contoh. Oke, pertama sesuai strukturnya sudah aku susun sesuai struktur ya. Yang pertama itu ada pengenalan karya. Yang pertama pengenalan karya tentang kritik sastra. Dia itu menceritakan pemain itu seperti apa, temanya seperti apa. Terus juga lanjut ada sinopsis. Ini tuh kayak penggalan ceritanya ya. Oke, di dalam sini tuh kayak ditulis dalam novel ini penulis mengangkat sebuah cerita yang menarik. Terus juga 10 anak balita yang luar biasa. Ini tak menyerah. Itu tuh masuk dalam penggalan cerita yang di atas. Terus ini dengan senang hati bersepeda 80 km. Itu juga termasuk ke dalam penggalan yang ada di atas. Penggalan yang ada di cerita tersebut. Selanjutnya ada penilaian, dan dimana ini tuh masuknya ke dalam kritik negatif dan juga positif. Ini ada kalimat kritik negatif. Saya sendiri sebagai seorang pembaca yang minim sekali pengetahuan terhadap istilah yang digunakan tersebut, itu tuh kayak kalimat negatif karena dia tuh nggak tahu istilah yang digunakan itu sebenarnya apa sih, dan di dalam cerita tersebut nih tidak mengerti dan mengerti arti istilah-istilah tersebut. Seharusnya penulis memberikan kelengkapan pada glosarium sehingga membaca tidak kebingungan. Ada kata seharusnya. Nah, untuk di kelebihannya sendiri itu terdapat pada alur pokok, kayak alurnya itu kayak alurnya maju, terus membuat pembaca penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Terus juga ada di penokohan, sudut pandang, latar, suasana cerita. Yang terakhir ini ada yang terakhir ini maksudnya yang keempat ya. Ini ada penegasan ulang. Jadi kayak apa sih kesimpulan yang udah kita tulis sepanjang itu. Kayak novel Laskar Pelangi ini sangat inspiratif. Kita bisa ngambil pelajaran banyak di dalamnya. Terus juga membangkitkan semangat masyarakat. Oke, next itu kita lanjut ke dalam struktur kebahasaannya. Yang pertama, dia tuh menggunakan kata persuasif. Maksud di sini persuasif itu emang sebenarnya kata ajakan kayak kata ayo gitu loh. Tapi karena aku cari di buku paket contoh dari persuasif seperti ini, aku terapkan di dalam kritik sastra ini. Itu ada di dalam sini. Penilaian kata seharusnya. Ini ke dalam kalimat kata persuasif. Terus juga ada di sini sebaiknya, itu juga termasuk. Selanjutnya itu ada struktur kebahasaan, kata hubung sebab akibat.
Nih, kata kita ada di kata karena di sini tuh ada sebabnya itu apa, selanjutnya akibatnya itu apa gitu. Oke, mungkin di sini aku cuma ngasih contohnya satu per subteks super poinnya ya. Terus yang ketiga itu ada ungkapan yang bersifat menilai, kayak yang tadi di penilaian. Yang ini tuh ada penilaian negatifnya, terus yang selanjutnya itu ada penilaian positifnya. Yang keempat itu mendefinisikan. Nih ada di pengenalan cerita. Mendefinisikan itu kayak temanya itu adalah seperti apa. Selanjutnya itu yang terakhir ada kata kerja mental. Kayak yang tadi berdasarkan pikiran. Contohnya itu kayak memberikan hati. Kita kan nggak tahu ya gimana sih bentuk memberikan hati itu seperti apa. Jadi itu tuh termasuk kata kerja mental yang dimana kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang mungkin ingin bertanya? Nama saya Arif Rahmat Hidayat. Di sini saya pengen nanya. Kalau dilihat lagi kan kritik ini kan bisa dibilang mirip sama resensi atau enggak ulasan ya. Boleh disebutin nggak sih poin-poin yang dapat membedakan tersebut? Oke, jadi kalau untuk dari kritiknya itu sendiri sama ulasan memang kelihatan mirip ya. Cuman bedanya kritik itu tuh pakai teori, sedangkan ulasan itu cuman pakai kayak rekomendasi, deskripsi, dan juga kalau dilihat-lihat dari strukturnya itu juga terlihat beda. Cukup gak? Oke. Ada lagi? Tidak ada. Silahkan ditutup satu orang. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkenan di hati kalian ya. Dan juga terima kasih sudah memberikan waktunya untuk aku menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.